Halo, selamat malam. Ya malam. Perempuan. Oh, ibu. Ya. Selamat malam, Bu. Anda dari Kristen? Iya. Kalau mau diskusi, silakan, Bu. Dibuka kameranya dulu ya. Silakan, open cam dulu. Nggak usah takut, nggak buka kamera doang. Saya nggak makan Ya. orang juga. Oke, Bu. Oh, ya. Selamat malam. Anda Kristen? Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ya, pengen sharing-sharing aja. Oke. Karena banyak yang tadi saya lihat naik ya kayak sukar, kayak sulit banget gitu. Sulit, iya. Banyak yang kabur-kabur aja gitu. Memang ibu sendiri yang Kristen ya tahu, lihat sendiri umat Kristen pada kabur sama saya. Oh macam mana? Padahal saya nggak memaksa kagak, makan orang kagak kayak gitu, tapi kabur semua Kristennya dari saya lab. Ya udah Bu, Anda mau bertanya apa? Saya sih nggak bertanya, saya sih gimana ya? Kita itu saling silaturahmi ya. Memang beda-beda, tapi jalannya cuma satu. Apa tuh? Silakan. Iya. Banyak orang kan nggak mengerti Islam, Kristen. Islam sama Kristen itu kakak beradik. Ismail sama siapa lagi yang ini ya? Tunggu ya. Iya. Bu, sama Ishak ya, saya kasih tahu. Cuma nggak nyambung ke Ishak sebenarnya, gitu. Aku keturunan Abraham. Bapak keturunan Ismail. Biar dulu ibunya bernarasi apa yang dikatakan ibunya. Lalu? Ya, sebenarnya sih kita sih menyembah Allah yang satu, itu Allah Isa, Allah Roh Kudus itu, Isa Al-Masih itu ya sama. Oh baik. Bu, masalahnya kayak gini. Allah Abraham, Allah Musa itu bukan Yesus, bukan. Karena Allah Abraham itu dia tidak jadi manusia, dia bukan manusia, dan tidak akan pernah jadi manusia. Itu Allahnya Abraham. Begitu pula Allahnya Musa. Dia bukan manusia, dia tidak akan menjelma jadi manusia. Jadi kayak gitu. Nah, kalaunya Kristen kan Tuhannya menjelma jadi manusia, bukan Allahnya Abraham dan Musa, bukan. Nggak tahu dari mana itu yang menjelma itu. Maksudnya menjelma apanya? Kan menjelma jadi manusia Tuhan Anda. Ya dia kan dilahirkan oleh roh. Nah, masalahnya Tuhannya para nabi juga bukan roh. Nah, itu masalahnya. Ya, Allah itu kan Allah roh. Dia mengandung Roh Kudus. Jadi gini, kalau Anda buka ya di kitab para nabi, dalam Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Karena dia bukan roh gitu. Itu Tuhannya para nabi. Ya, kalau Tuhan Anda roh, ini dari Tuhan dari mana gitu? Ya Allah itu kan roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah ini masalahnya Bu. Ya ini yang jadi masalah, karena Tuhannya para nabi itu tidak sama dengan apapun, tidak sama juga dengan roh. Bagaimana tidak sama-sama dengan roh? Coba Anda buka Yesaya 46 nomor 5. Oke. Bentar. Udah dibilang kagak sama dengan roh. Gak apa-apa, biar ibunya belajar teman-teman ya. Agama Kristen agama lelucon ya. mau disambung-sambungin dengan para nabi dan Abraham, nggak nyambung. Tuhannya aja beda ya.
ada namanya, sudah ada istri. Sudah ada istri namanya penontonnya. Iya. Biar nggak diganggu gitu ya. Nanti gini aja dah. Saya mau bikin baju ya. Bikin baju sudah ada istri, kagak ada uangnya, dipegang istri ya, depan sini ya. Hah? Pak Ustadz, tadi bilang Yesaya berapa? Ya saya 46 nomor 5. 46. Biar ibunya dulu ya. Ya kan macam-macam namanya. Saya bikin baju depan sini tulis aja. Ya. Jangan diganggu. Sudah punya istri. Gak ada uangnya, dipegang istrinya. jadi nggak perlu tanya saya lagi gitu ya. Gak ada uangnya ya. Oh, itu berbicara para Babel, dewa tidak berdaya. Itu berbicara tentang berhala. Babel dewa Iya. itu tidak berdaya. Makanya di situ Tuhannya Jadi para tidak bisa nabi. disamakan dengan Tuhan. Coba lihat ya di situ. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Ini semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Orang yang kudukung dari sejak dalam kandungan. Hai orang-orang yang kukunjung sejak dalam rahim, kan gitu. Masa tuamu akan tetap sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kan kayak gitu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kata Tuhannya Yakub, Tuhannya para nabi. Ya, sehingga membandingkan aku itu sama. Nggak sama dia dengan roh ya. Jadi di situ dia juga jadi gini Bu ya. Dia membantah kepada para dewa, kepada para dewa Babel kan gitu. Sama dewa itu tidak ada berdaya karena artinya apa? Aku harus percaya di dalam roh karena aku Allah adalah roh. Jadi gini Bu, dia membantah ke Babel itu karena menurut pemahaman Babel Tuhan itu roh. Gitu. Makanya dibantah Tuhan, dia itu nggak sama dengan apapun. Pemahamannya seperti apa Dewa Babel? Mereka melakukan penyembahan patung, tapi di dalam patung itu ada roh Tuhan. Itu yang dimaksud Babel. Maka sehingga Tuhannya para nabi membantah, kamu mau dengan apa menyamakan aku sehingga kami sama? Bukan roh dia. Justru itu makanya diutuskan anaknya tunggal, yaitu Tuhan, yaitu Yesus. Itu zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru. Baik, di dalam ya perjanjian lama dia bukan roh Tuhan itu. Coba Anda buka lagi Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 15. Ya 19. Saya ajarin ibunya biar ini ya, biar berhenti nyembah manusia ya. Aduh. Berapa Pak Ustadz? Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23. Gak apa-apa, beliau mau kejeda-kejeda kan, yang penting beliau mau buka kitabnya gitu ya teman-teman. Gak apa-apa, bagi saya gak apa-apa, kejeda-jeda. Berakhir dalam 005128 detik. Target live Anda. Makasih. Pengen cepat kaya rupanya kau TikTok ya. Memang aplikasi pengemis ini ya. Aplikasi pengemis ini TikTok. Itu berbicara Allah bukan manusia karena dia adalah roh. Iya. Tadi kan udah dibilang dia nggak sama dengan roh. Ya kayak kita. Kalau manusia ya Pak Ustadz bisa lihat saya bisa lihat Pak Ustadz. Kalau roh nggak bisa melihat.
Makanya Bu, Tapi kayak gini percaya. ya. Kayak gini ya. Di situ dikatakan Allah bukan manusia, bukan Yesus dia ya. Di zaman Yesus, perjanjian lama ya Yesus Allah itu itu anak bukan manusia yang sehingga dia Yesus berdusta. Bukan anak Yesus itu manusia anak, juga Allah itu ya. Bapa. Gitu. Kayak gimana Bu? Allahnya Nabi Gimana? Yakub, Allahnya Israel, Allahnya para nabi, Allah Abraham, bukan roh, bukan manusia. Itu di kitab mereka gitu. Makanya saya kasih tahu Anda, Tuhan mereka nggak sama dengan roh, nggak sama dengan manusia. Di perjanjian lama itu Tuhannya Musa dan Abraham itu nggak akan menjelma dia. Itu zaman Bapa, sekarang zaman anak. Allah Oh, Isa zaman itu. anak. Kenapa pula zaman anak? Justru itu, makanya ini kan perjanjian baru. Ya dulu sebelumnya perjanjian lama itu Allah Ishak, Abraham itu perjanjian lama. Karena kenapa Allah mengaruniakan anak yang tunggal? Karena banyak yang percaya pada Baal, pada dewa. Percaya juga pada Abraham. Abraham itu manusia biasa. Baik Bu. Yakub Nah, juga manusia biasa. jadi gini Bu ya, tadi saya menjelaskan kepada Anda Tuhan para nabi itu tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan roh dan bukan manusia, bukan anak manusia. Tapi kalau Ya, terus sama Anda apa? tetap Samanya ngotot dengan kepada apa? saya kan kayak gitu bahwa Tuhan itu roh kata Anda, ya Anda masih yakin Tuhan itu roh? Bagaimana? Anda masih yakin Tuhan itu roh? Iya, iya yakin. Baik, kalau Tuhan Anda roh ya, coba buka Wahyu nomor 5 ya. Wahyu pasal 5 nomor 6. Buka lagi ibunya ya. Nanti kan ini zaman anak, nanti ada lagi zaman cucunya. Ya, habis zaman cucu, zaman cicit pula nanti. Itu Wahyu akhir zaman, tentang akhir zaman. Ya udah, Bu, kayak gini aja. Teman-teman minta saya aja yang buka katanya ya. Nih. Kalau Allah itu roh, Tuhan Anda itu roh, mari baca Bu ya. Maka aku melihat di tengah takhta ya, dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba. Ya, anak domba A-nya besar ya. Yang dimaksud adalah Tuhan ya, Yesus Anda gitu. Seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi Tuhan Anda matanya 7, tanduknya 7 gitu. Yang roh tadi. Itu 7 tingkat iman, bukan 7 mata bukan 7 mata dunia ini. Ini mata Bu, matanya 7, tanduknya 7, itulah roh Allah. Kayak gimana? Ya matanya 7, tanduknya 7. Bukan mata, nggak mungkin mata ini ada 7 itu ini. Ini tulisannya macam mana Bu? Mata rohani. Bu, saya agak heran Bu ya dengan kawan-kawan Kristen ini semenjak dulu sunat hati, karena nggak bisa jawab dengan saya kemarin ya. Habis itu masalah hati rohani kan gitu. Apalagi kemarin itu teman-teman yang muncul ya, heran juga hari ini ya roh Allah ya, roh yang rohani. Ibu sendiri yang munculin. Apalagi kemarin itu ya teman-teman kemarin yang muncul mati rohani. Iya. Apa? Puasa rohani juga muncul juga kemarin. Puasa rohani. Aduh, Bu. Pengertinya nggak pakai hikmat. Kalau tidak ditangkap pakai hikmat, memang nggak bisa dimengerti. Kayak gini Bu ya, yang diajarkan oleh kitab Anda nggak perlu diubah-ubah gitu, nggak perlu ya. Makanya saya bilang musuh utama Kristen itu kitabnya sendiri, beda dengan imannya, bertentangan. Tanduknya apa Bu? Nah makanya tanduk ini apa? Bu, coba Anda lihat ya. Itu tingkat iman. Ya nih ya.
Coba Ibu lihat. Itu tanduk tingkat iman. Saya heran juga ini Bu ya. Gambarnya kayak gini loh Bu. Ya, nih. Macam-macam digambarkan di dalam Google. Domba tanduk 7 mata 7 gitu. Mama jangan ini kayak gimana ini nih. Itu kan Apa ini Bu? Domba tanduk 7 mata 7. Masa kayak gini gambarnya teman-teman? Ngeri kali. Kacau juga. Tanduknya 7 nih. Ya. Oh, ini Tuhan atau setan sih Bu? Itu pengwahyuan itu berbicara iblis bertentangan dengan Tuhan. Itu pengwahyuannya, itu tentang akhir zaman, itu di Wahyu. Itu masalahnya. Ya, bertentangan gitu. Sudah saya jelaskan sama Anda, Tuhannya para nabi bukan roh. Anda ngotot roh. Macam mana? Setelah saya tunjukkan roh mata 7 tanduk 7 ngeles pula. Iya, itu Tuhan atau iblis itu? Nggak mau teman-teman, kalau Bang Edi tiap malam bosan saya. Kalau Bang Edi tiap malam. Saya lah yang ngomong ya. Kayak gimana Bu? Ada bantahan? Enggak. Di Wahyu itu memang tanduk. Bentar. Tanduk 50 bisa jadi. Nah, tanduknya 7 teman-temannya 7. Matanya 7. Ini apa? Tuhan gitu. Iya, itu kan zaman cucu ya, zaman cucu tanduknya 7 ya, matanya 7. Nanti zaman cicitnya naik itu mungkin ya, bukan 7 lagi tanduknya, 50 langsung ya. Kalau bacanya harus dari 1 sampai akhir. Kalau pertengahannya mana bisa mengerti, harus dari awal lah. Bu, kayak gitu alasan Kristen udah basi sama saya Bu. Mau dibaca dari awal pun gak berubah konteksnya. Udah sering saya dengar dari Kristen, baca dari awal, dibacakan dari awal gak berubah juga. Itu ada di Kayak gimana Bu? Udah dibilang Anda bukan ngikutin Yesus. Anda tahu nggak Bu, kata Yesus Tuhan itu kayak gimana? Dia tidak dapat dilihat, suaranya tidak dapat kau dengar. Itu yang disembah Yesus, kagak kelihatan. Jadi kita nggak melihat dan kita akan mendengar. Intinya kita percaya. Kalau percaya pasti masih ngotot roh. Baik, coba Ibu buka lagi Ayub 27 nomor 3. Ayub 27. Kalau Ibu tetap ngotot bahwa Tuhan Anda itu roh gitu. Bukakan aja Ustadz. Oh ya Bu. Bukakan aja katanya. Ya udah ya, saya bukain aja dah. Ya. Bu, saya aja yang bukain ya. Ayub 23 pasal berapa? Nih, Ayub 27 ya. Nomor 3 ya. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan bagi orang fasik. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku, ya. Dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Masih mau Ibu mengatakan roh Tuhan itu Allah itu roh gitu. Anda nyembah roh. Ini ada di dalam hidung Ayub loh. Macam mana Bu? Tanpa roh ya kita nggak bisa bernapas dong.
Nanti ibu malah nyembah hidung Ayub pula. Karena apa? Karena roh Tuhan Anda itu, Bu ya, roh Tuhan Anda, roh Allah itu ada dalam hidungnya Ayub, Bu. Pengetahuan nggak dapat. Iya, makanya saya itu kan hanya membacakan yang tertulis. Ibu aja yang mau ubah-ubah kitab ibu. Ya, selama nafas ini kan Ayub kan dia bilang begini, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Iya. Selagi masih hidup. Gitu. Artinya intinya gini, kata Ayub, roh Allah, roh Tuhan itu ada dalam hidungnya, gitu. Kalau Anda, ya kalau Anda memaksakan bahwa Tuhan Anda adalah roh, nanti malah nyembah hidung Ayub Anda. Makanya Anda masih ngotot, apakah betul Anda meyakini Tuhan Anda roh? Ya, Ayub kan bilang kalau roh itu masih ada di hidung. Kalau tanpa roh, kita nggak bisa bernapas. Karena napas kehidupan itu miliknya Tuhan. Iya, Bu, di situ Ayub bernapas. Kata Ayub, selama napas ya masih ada dalam hidungku. Kata Ayub, selama napas masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam hidungku. Kalau roh Allah ada dalam diri, yang ayat selanjutnya bilang tidak ada tipu daya manusia dalam. Iya, karena Tuhan ada dalam hidung dia, maka dia nggak akan melakukan tipu daya, gitu maksudnya. Tanpa roh ada di hidungnya, kita nggak bisa bernapas dan kita nggak bisa hidup sampai hari ini. Mau kayak gimana? Ayub ngomong kayak gitu di kitab Anda. Bahaya juga kalau Anda menuhankan roh di dalam hidung Ayub itu. Nanti Anda sembah hidung Ayub aja, Bu, kalau kayak gitu. Aduh, aku turun dulu ya. Ini udah jam ini. Aku besok kerja. Oh, baik, Ibu. Ya. Iya, silakan. Besok baru kita lanjut lagi ya. Iya, silakan. Selamat malam, Bu ya. Besok kerja ya. Iya. Turun. Oke. Ya wajar ya teman-teman. Ya kalau dikatakan 3 dalam 1, kan di dalam hidung ada upil kan gitu. Di dalam hidung ada ingus juga kan. 1 ya dengan hidung, jadi 3 dalam 1 dengan hidungnya gitu ya, hidungnya upil sama ingus gitu ya kan gitu. Makanya yang dimaksud 3 dalam 1 kayak gitu ya, hidung upil ingus ya. Oh iya, bukan kalau hidungnya bukan, katanya hidung ini kan pelindung ya. Jadi gini, yang 3 dalam 1 maksudnya itu ya, upil, ingus, bulu hidung maksudnya gitu. Itu 3 dalam 1 dalam hidungnya, dalam hidung tapi 1 gitu dalam hidungnya, bulu hidung, upil dengan ingus gitu ya. Ada kayak gimana sih? Mana teman-teman? Tempat saya jam 12. Nggak terasa jam 12 ya. Iya. Ada satu lagi katanya ya. Ada satu lagi atau baca Quran nih.